Bertus Renungan Harian Anak. Habatus, hidupku bagi Kristus. Selamat renungan. Kami bersyukur Bapa, saatnya belajar kitab Yesaya. Kami mohon anugerah belas kasihan-Mu, memberi pertolongan supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, apa kabar? Anak-anak, kamu dan saya pasti membutuhkan uang kan? Nah, uang yang kita butuhkan pastinya harus asli dong ya. Nah, uang yang asli itu memiliki nilai atau harga yang berguna untuk kita gunakan sehari-hari. Ada uang asli, ada juga loh uang palsu. Nah, uang palsu tuh nggak ada gunanya karena uang palsu tidak dapat digunakan. Dalam Yeremia 10 ayat 1-16, yuk kita buka sama-sama kitab Yeremia. Nah, Nabi Yeremia mencatat perbandingan yang besar sekali antara Allah dan berhala. Allah sejati versus Allah palsu. Allah palsu terbuat dari kayu, bisa rusak, dibuat oleh manusia, dan tidak hidup, tidak bisa memberkati dan melindungi manusia. Berhala itu mati, manusialah yang menciptakan berhala atau Allah palsu. Nah, Allah sejati adalah Allah yang hidup, Allah sumber dari semua yang ada. Allah mengatur seluruh alam semesta, kebesarannya, kemuliaannya, kekuatannya, bijaksananya sempurna. Tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Yuk kita baca ayat 6 dan 7. Tiada seperti Engkau ya Tuhan, betapa besar Engkau dan besarlah namamu karena sungguh perkasa. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja segala bangsa? Sungguh demikianlah sikap yang patut bagimu, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tiada yang seperti Engkau. Nah anak-anak, manusia yang menyembah Allah palsu, kalau dulu Allah palsu itu bentuknya patung ya, tapi kalau sekarang bisa berbentuk uang, pekerjaan, jabatan, hobi, HP, mainan, dan lain-lain. Nah, itu adalah berhala zaman sekarang. Nah, manusia yang menyembah berhala atau yang menyenangi berhala lebih daripada Tuhan, itu adalah manusia yang bodoh dan sombong. Bodoh karena berharap pada sesuatu yang terbatas. Sombong karena bersandar pada diri sendiri, pada apa yang mereka ciptakan. Dan perbuatan ini adalah perbuatan dosa. Dan berita buruknya, semua orang sudah berbuat dosa, termasuk kamu dan saya. Nah anak-anak, bagi kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita ada di dalam anugerah Allah sejati. Allah sejati adalah Allah yang rela memberi diri mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa kita. Tetapi dia bangkit, menang, hidup selama-lamanya untuk memimpin hidup kita supaya sesuai dengan panggilannya, yaitu hidup yang mengasihi Allah yang sejati, mengasihi firman-Nya yang sejati, dan mengasihi sesama manusia dengan kasih yang sejati. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, belum mengenal Allah yang sejati, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berdoa. Kami bersyukur anugerah Tuhan besar yang memberkati kami sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati.
Kami mau memberi diri sejak anak-anak, terus dipimpin Roh Kudus, supaya kami makin mengenal Allah yang sejati, makin menghidupi firman-Mu, sehingga kami memuliakan nama Allah yang sejati, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Ampuni kami jika kami masih terus melanggar firman Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.